Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita diberi kelebihan oleh Allah dengan nikmat yang begitu banyak, yaitu diantaranya nikmat sehat, dan barangkali ada juga diberikan Allah sakit, juga bagian daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang mukmin tidak perlu mengkhawatirkan kaitan dengan sakit, karena sakit ternyata membawa kebaikan, membawa pahala yang besar ketika kita bisa menyikapi dengan baik. Ketika kita sakit, seringkali sebagian saudara kita menghadapi dengan tenang, ada sebagian saudara kita yang menghadapinya dengan panik, ada sebagian saudara kita yang menghadapinya dengan rileks, santai. Nah, bagaimana agar sakit yang kita rasakan itu bisa berfaedah besar, kita mendapatkan pahala yang besar sekalipun kita sakit. Ternyata orang mukmin itu sekalipun diberikan sakit oleh Allah, ketika dia bersabar menghadapi penyakitnya, ternyata mendapatkan pahala besar. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amiril mukmin, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin. Faida, apabila dia mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu kebaikan baginya. Namun ketika mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar menghadapi musibah tersebut, fakana khairullah, juga berpahala, juga kebaikan baginya. Takjubnya urusan mukmin, dikasih nikmat dia bersyukur, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa jalan-jalan, menikmati alam, itu ketika kita bersyukur, itu adalah berpahala. Juga ketika kita sakit, ketika sabar menghadapinya, juga mendapatkan pahala yang besar. Itulah indahnya menjadi seorang mukmin. Kemudian seseorang yang tertimpa sakit tidak perlu khawatir. Ternyata ketika menyikapi dengan sabar, ternyata berpahala besar, bisa meraih keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini kita sampaikan meraih berkah dengan sakit. Apa yang dimaksud dengan berkah? Biziyatatil khair, bertambahnya kebaikan. Di samping kita diuji oleh Allah, memang sakit itulah karena ujian dari Allah. Boleh jadi mungkin karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Namun ketika kita sikapi dengan ridho, ikhlas menerima semua penyakit dari Allah, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan juga mendapatkan pahala yang besar. Semakin besar penyakit yang kita rasakan, maka semakin besar pula pahala yang Allah turunkan dan Allah jazakan kepada setiap hambanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna idhamal jaza ma idhamal bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu, besarnya pahala itu sejalan dengan besarnya sakit yang kita rasakan. Semakin sakit yang kita rasakan, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai satu kaum, mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah timpakan kepadanya musibah. Allah berikan dia penyakit. Maka penyakit apa saja? Barangkali penyakit asbabnya sihir, santet, asbabnya karena ain, asbabnya karena gangguan jin, itu juga berpahala ketika kita sakit. Namun
dengan satu syarat. Semua akan berkah mendapat pahala besar ketika sakit apabila kita memenuhi satu syarat, yaitu ridho. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, faman rodiya falahur ridho. Siapa yang ridho menerima segala penyakitnya, mungkin sakit jantung, sakit perut, stroke, darah tinggi, atau mungkin tangannya sakit, kakinya susah jalan, atau mungkin boleh jadi penyakit diabetes. Ketika kita ridho terhadap penyakit tersebut, maka Allah ridho kepada kita. Dan sebaliknya kata Nabi Muhammad SAW, faman sokhito falahus sokhot. Siapa yang murka, siapa yang tidak ikhlas menerima segala penyakit tersebut, falahus sokhot, maka Allah murka kepadanya. Allah marah kepada seorang hamba yang tidak menerima pemberian dari Allah, padahal itu adalah Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Maka tanda kasih sayang Allah berikan kepada setiap hamba adalah Allah kasih penyakit. Maka jangan khawatir, antum semua ketika dikasih sakit oleh Allah, itu tanda kebaikan dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yusibuhul musibah. Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah berikan musibah. Maka Allah timpakan penyakit. Allah berikan keburukan kepada seorang hamba. Maksudnya keburukan ini adalah ujian, cobaan, penyakit. Itu semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syalbani rahimallahu taala, dan juga dikatakan Imam Tirmidzi hadis hasan. Jemaah sekalian muliakan, begitu juga Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi'abdihil khair ajjalallahu al-uquba fid dunya. Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan dari seorang hamba, maka Allah segerakan hukuman di dunia. Subhanallah, ketika Anda semuanya mendapatkan penyakit, merasakan musibah, ditimpa musibah yang besar atau yang kecil, maka ketika Anda menerima dengan ridho, ikhlas, maka ternyata itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah segerakan kebaikan di dunia, karena Allah gugurkan juga dosa-dosa kita. Wa idza aradallah, dan juga apabila Allah menghendaki suatu keburukan dari seorang hamba, Allah tahan dia untuk bermaksiat. Allah tahan dia di atas kesehatan, namun dengan sehatnya dia, namun cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, para sahabat HM yang Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dan juga Syalbani rahimallahu taala. Ternyata Allah begitu baik kepada hambanya. Allah begitu sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, sudah bermaksiat kepada Allah, kemudian dikasih sakit oleh Allah gara-gara maksiat tadi, kemudian dia terima, dia kembali kepada Allah, kemudian dia terima dan ridho terhadap penyakit tersebut, ternyata Allah gugurkan dosa-dosanya. Karena setiap sakit yang kita rasakan, keutamaan yang Allah berikan adalah Allah menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma min muslim yusibuhu adha min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiat kama tahut. Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau penyakit yang lainnya, entah sakit apa saja yang dia rasakan, sakit hati, sakit jantung, paru-paru, empedu, diabetes dan sejenisnya, kata Nabi SAW, illa hattallahu bihi, kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Subhanallah, indahnya menjadi seorang mukmin. Bagi orang non-muslim, ketika dikasih sakit Allah, barangkali itu adalah hukuman Allah. Bagi orang mukmin, itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggugurkan dosa-dosanya. Kama tahut, sebagaimana pepohonan. Pepohonan ini
ketika sakit dia akan bergugur. Nah, disitulah orang mukmin juga ketika dia sakit, maka gugurlah dosa-dosanya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadapun hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan dalam sahihnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma min syai'in, tidak ada satu pun yusibul mu'min yang menimpa seorang mukmin min nasabin, baik penyakit, wala hazan, kegoncangan jiwa, dan juga penyakit yang dirasakannya, hatta sampai Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Dan disebutkan dalam hadis lain, sampai nanti ketemu Allah tidak ada satupun kotoran dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya sampai dia bersih ketemu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, yang tadi riwayat Imam Muslim hadis yang sahih, sekarang di riwayat Imam Tirmidzi dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan juga Syekh Albani rahimallahu taala. Rasulullah SAW mengatakan, ma yazalul mu'min, ma yazalul bala, senantiasa dalam bahasa Arab, yazal itu hilang, ma yazal berarti tidak hilang, selalu, al-bala senantiasa menimpa bil mu'min kepada orang mukmin, wal mu'minah dan juga kaum mukminah, kaum akhwat, ikhwan yang ditimpa musibah, penyakit, walaupun karena gangguan jin sihir, fi jasadi, di seluruh tubuhnya, wa malihi, di hartanya, wa waladihi, dan juga menimpa ke anaknya, hatta yalqallah, sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'ah, sampai tidak ada satupun dosa yang ada pada dirinya. Subhanallah, indahnya menjadi seorang mukmin ketika sakit dia sabar, itu kebahagiaan baginya. Maka ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, ketika orang-orang mukmin melaksanakan dua hal tadi, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, seorang mukmin ketika melaksanakan dua S2 di sini adalah sabar dan syukur, insya Allah dia akan bahagia di dunia, akan bahagia di akhirat. Sabar ketika mendapatkan musibah, dia ridho, dan bersyukur ketika dikasih nikmat oleh Allah, itu adalah kebahagiaan. Maka laksanakan S2. Barangkali ini yang perlu kita lakukan. Semoga selalu kita gembira, bahagia sekalipun kita sakit, tetap bahagia di atas sakit, tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan juga kita tetap cepat sembuh dan juga diberikan keberkahan walaupun kita dalam kondisi sakit. Ini saja yang perlu kita sampaikan. Sebelumnya mohon video ini disebarkan kepada teman-teman agar kita mendapatkan pahala yang besar, pahala yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan amal jariah. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya agar video selanjutnya bisa terupdate. Insya Allah kita akan terus bersama antum semuanya. Kami berdoa kepada antum semuanya, semoga diberi kesehatan selalu. Kalaupun sakit, mudah-mudahan Anda diberikan kesabaran yang utuh. Semoga kita diakhiri dengan husnul khatimah, dengan doa Allahumma amitna ala islam wa sunnah. Ya Allah, wafat kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa aqulu qouli hadza, nasallahu al-azim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.